Apakah ada capres atau cawapres yang buruk? Tidak ada, setidaknya kata para pendukung dan sponsornya. Lah, kalau semua capres baik dan mulia, kenapa satu dan lainnya susah berkomunikasi, sulit berkoalisi, nggak gampang milih cawapres? Coba jika wakil rakyat dan Mahkamah Konstitusi kreatif, ubah undang-undang pemilu sehingga dimungkinkan satu presiden, 3 wakil presiden. Mungkin itu bisa mengurai keruwetan partai-partai politik berkoalisi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Usulan satu presiden 3 wakil presiden mungkin lebih produktif daripada tuntutan soal faktor usia. Mengingat teritori dan populasi penduduk Indonesia yang bukan negara kecil, juga bukan negara yang penduduknya homogen. Kalau mengenai usia, undang-undang pemilu kita sebenarnya jelas, semua warga negara Indonesia yang punya hak pilih juga mempunyai hak dipilih. Senyambi tidak menyia-nyiakan orang-orang yang dianggap baik dan pintar untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi bangsa dan negara. Kasihan kan, demi Sandiaga Uno, Erick Thohir harus tersingkir, sementara Airlangga Hartarto tak perlu mengunci hak Ridwan Kamil, agar Caimin juga tak perlu ngambek ngancam mau nyebrang ke PDIP. Dan bagi koalisi perubahan dan perbaikan, ini kayak nama bengkel motor, itu memberi keadilan bagi Demokrat dan PKS sehingga antara AHY dan AHER tidak perlu berebut kursi, dan Surya Paloh juga bisa memilih sendiri cawapres kesukaannya, misal Yusuf Kala. Bukankah Bung Karno mengajarkan demokrasi Pancasila, demokrasi gotong royong? Tentu saya sebagai rakyat jelantah bisa lebih independen dalam memilih presiden kesukaan. Bukankah asas pemilu adalah luber, langsung, umum, bebas, rahasia? Maka saya tanpa harus menggantungkan pada arahan siapapun, arahan presiden misalnya, dalam memilih, rakyat merdeka memilih tanpa harus ngomong tegak lurus dengan ini dan itu. Tegak luruslah dengan akal sehat kita. Jokowi adalah presiden yang baik. Karena tugas dugaan saya, ia akan pulang kampung ke Solo. Biasa saja, sebagaimana Jimmy Carter kembali ke ladang kacangnya di Amerika. Kalaupun setiap pemilu, apalagi pilpres, kesannya ribut, menegangkan, karena sikap partai politik dan para politisinya yang tidak jelas adalah satu paket betapa hampir semua partai ingin nangkanya tetapi tidak mau getahnya, nggak mau susah payah, ngaku nggak punya dana untuk pendidikan politik, tapi maunya dipilih lewat kontestasi politik. Jalan pintasnya bagi duit, tetapi karena nggak punya duit, nerima kasbon dari Babotoh, dari Bohir, dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu, politik seperti berada di pasar bebas yang pantas saja kalau kemudian muncul konsultan politik untuk marketing dan branding. Juga memakai lembaga survei, meski kadang lembaga ini bikin pusing juga, seperti munculnya berita di Kompas Online. Litbang Kompas menyatakan suara pemilih Jokowi yang dukung Prabowo kian besar. Tetapi bersamaan itu pada halaman yang sama ada juga diberitakan elektabilitas Ganjar menanjak, Prabowo mandek. Kompas 22 Agustus 2023. Bagaimana kita memahami informasi seperti ini? Karena itu saya lebih ingin membacai kenapa begini dan kenapa begitu, bersebab apa dan kemungkinannya bagaimana. Mengajak sesama jelantah untuk menyikapi peristiwa politik seperti pemilu ini sebagai hal yang biasa saja. Karena toh peranan rakyat jelantah hanya beberapa menit di kotak-kotak suara atau TPS. Sesudah itu nggak ada urusan. Sebagai pribadi yang independen, saya merasa lebih merdeka menyampaikan pendapat, termasuk menduga Budiman Sujatmiko pengen jadi wapres. Terus siapa tahu
presidennya mengalami hambatan tetap, ada PAW, kemudian Wakil Presiden Budiman Sujatmiko jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi bagaimana kalau ternyata oleh Prabowo Subianto cuma ditawari jadi dubes? Itu bukan diculik namanya, tapi dibuang. Hanya kalau ancaman Hasto Kristianto, Sekjen PDIP atas manuver Budiman tidak ada kelanjutannya, apakah dipecat atau disuruh mundur, jangan salahkan jika semua tak lebih dari lakon drama Korea dengan Koreanan model Bambang Pacul. Padahal dengan tersebarnya video ajaan Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kepada warganya agar pada tanggal 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS untuk memilih PDIP dan Pak Ganjar Pranowo, maka Pilpres sudah selesai. Nggak ada dramatiknya lagi. Tukang tafsir dan para tukang pelintir gulung tikar. Game's over. Badar lakonnya. Para spekulan kehilangan job. Agaknya benar juga pengakuan Gibran sendiri bahwa ia anak insan, wali kota karbitan, dan bocil dinasti. Ia akhirnya tidak tahan juga dibully terus para senior citizen yang sebenarnya tidak selalu lebih baik dan lebih bijak. Tapi dengan pernyataan yang lugas itu, bahkan seperti perintah, selesai persoalan.